Mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua. Let us open our Bibles to Ephesians chapter 2. Saya akan membacakan bagi saudara satu kali Efesus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. I will read to you once over Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. Saya akan membaca sekali dalam bahasa Indonesia. Saudara yang memiliki Alkitab bahasa lain silakan mengikuti di dalam Alkitab saudara. We will read aloud in the Indonesian language, and if you have any other language, please feel free to follow along. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan bagi saudara. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let us come together in prayer and ask for God's blessing. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang khusus pada hari ini, Father in heaven, we give thanks for this special day, di mana umat-Mu boleh berkumpul bersama-sama merayakan akan kebaikan anugerah Tuhan selama 28 tahun melalui gereja-Mu di tempat ini. where your people can gather to celebrate 28 years of your mercies and blessing. Kami bersyukur untuk semua kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. We are thankful for all of the goodness and grace and help that you have given us. Ada begitu banyak hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidup kami. There are many things that you have accomplished through and with us. Dan kami sadar kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semuanya adalah karena anugerah-Mu. And we realize we are where we are today only by your grace. Tuhan berkati pemberitaan firman pada hari ini, Please bless the preaching of the word today, supaya kami makin memahami dan mengerti dan menghargai segala pekerjaan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. so that we can understand and appreciate the great works that you have done in our lives. Dan Tuhan bekerja di dalam hati kami untuk mendorong kami memasuki tahun-tahun yang akan datang, mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami. And may it give us a drive to continue to work out your will in the years ahead, Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. so that your name only be glorified and exalted, Dan umat-Mu boleh hidup di dalam kelimpahan dan sukacita di dalam Engkau. and that your people may live in abundance and in love in you. Kami bersyukur dan menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. We surrender the preaching of your word into your hands. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ we give thanks and we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, hari ini kita bersyukur untuk 28 tahun anugerah dan pemeliharaan Tuhan bagi Gary Melbourne. But brothers and sisters, we are thankful today for God's blessing and leading 28 years of our church in Melbourne. Ada banyak pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan selama 28 tahun terakhir ini. There are a lot of God's workings and grace in the past 28 years. Kalau melihat ke belakang dan mendengar akan saudara-saudara kita yang dari permulaan sudah ada di dalam gereja ini,
And looking back at all of the people who from the beginning were in our church, Gereja ini dimulai dari hanya beberapa orang saja, beberapa orang dewasa dan juga beberapa orang pemuda. it began with only a handful of adults and young adults as well. Dan sampai hari ini kita mengetahui kira-kira ada sekitar 260 orang dewasa setiap minggu berbakti di tempat ini. And today we know that there are around 260 adults coming here to worship each week. Kemungkinan hari ini lebih dari 260 karena ada sebagian ada di atas. Biasanya kira-kira mungkin sekitar biasanya lebih dari 300 orang yang hadir. And we know today we are celebrating together downstairs and upstairs, which may bring us to a total of more than 300. Dan di luar itu ada sekitar 100 anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan juga berbakti, bertumbuh, membangun satu persahabatan di gereja ini. There are also 100 children amongst us who come and worship together and grow in fellowship. Kita bersyukur untuk semua kebaikan dan anugerah Tuhan. We give thanks for God's goodness and grace. Belum terhitung begitu banyak pemuda-pemudi yang sebenarnya sudah selesai studi di tempat ini dan kemudian pulang, kebanyakan pulang ke Indonesia dan kemudian menjadi berkat bagi banyak gereja di Indonesia. We have not yet counted the uni students who have come and studied and then gone back home to be a blessing in their own church. Di antaranya ada 9 orang para pemuda-pemudi yang dulu kuliah di tempat ini sekarang menjadi hamba Tuhan penuh waktu melayani di berbagai kota di Indonesia bahkan di luar negeri. Of which 9 have decided to become full-time ministers or pastors and have gone to be a blessing. Dan ada 3 orang yang sedang bergumul, mungkin 2 yang sudah hampir pasti akan masuk ke sekolah teologi di dalam tahun ini atau tahun depan. And 3 more are currently thinking about and may even already be confirmed to enter into a school to be a pastor. Ya, 2 yang confirm. 2 are confirmed. Ya. Dan seperti tadi saya katakan, mungkin ada anugerah yang terakhir yang Tuhan berikan di dalam 28 tahun terakhir ini adalah Tuhan memberikan kepada kita anak yang dilahirkan melalui pelayanan dari Gary Melbourne. And the last grace that God has given us is perhaps what you could call a child that we have been given. Meskipun sebelumnya kita sudah melayani dan juga menjaga, akan mendorong melayani kepada saudara-saudara kita di Auckland. Even though we have been tasked with serving our brothers and sisters in Auckland. Tetapi sesungguhnya kalau boleh dikatakan bersama-sama kita mengerjakannya adalah mulai sebenarnya yang kita kerjakan secara bersama-sama itu adalah IRX Springvale yang minggu depan kita akan mulai kebaktian yang pertama. But what could be said as something that we have all come together to work towards is our IREC Church in Springvale, which has a service next week. Kalau IRX Auckland mungkin itu hanya beberapa orang dan terutama saya yang setiap minggu waktu itu mulai persekutuan hari Jumat dan kemudian setiap bulan terbang ke sana. Perhaps with IREC Auckland, it was myself who was mainly going over there weekly or even monthly to begin the ministry. Tetapi IRX Springvale ini kita dari awal itu semuanya pengurus dan juga seluruh jemaat bersama-sama memikirkan, mendoakan, dan Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita sudah mulai beberapa minggu kebaktian persekutuan doa dan minggu depan kita akan memulai kebaktian minggu jam 4 sore. But IREC Springvale was a joint effort from all of the committee members in this church, where we began with prayer meetings on Saturday, and we will have our first service next week at 4 o'clock. Yeah, committee members and all the congregation together. Ya, kita bersama-sama berdoa, bersama-sama kita berbagian memberi persembahan, bersama-sama kita berjuang untuk mengerjakan akan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. And we have all come together in prayer and to be giving offerings for this church, and we all serve together. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita merenungkan satu anugerah yang pertama yang memungkinkan kita mengerti dan menerima anugerah-anugerah lain yang barusan saya katakan. Today I would like to discuss the first grace that we have that has been given to us, which perhaps we need before we can understand the other graces that I have mentioned earlier. Anugerah terbesar yang memungkinkan kita boleh ada di dalam Kristus dan kemudian berjuang melayani Tuhan dan mengalami anugerah-anugerah besar yang lain di dalam kehidupan kita. The greatest grace given to us in receiving Christ that enables us to be able to receive future graces after. Yang saya maksudkan anugerah ini adalah anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. And that is the grace of salvation in Jesus Christ. Itulah yang kita akan renungkan bersama di dalam Efesus pasal yang kedua
mengajarkan kita bahwa kita ada semata-mata karena anugerah Tuhan dan kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam Kristus. And that is what we will be discussing today in Ephesians 2, and that is the grace of salvation only through Jesus Christ. Sebelumnya kita melihat sedikit konteks di dalam Efesus pasal yang pertama. Earlier we have looked at the context in Ephesians chapter 1. Bagaimana di situ Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus mengerti betapa hebat kuasa Allah yang bekerja di antara orang percaya. And how Paul talks about the greatness of God's grace towards those who believe. Khususnya ayat yang ke-19 ayat ke-20. Specifically verses 19 and 20. Di situ dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. And it is there written, what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe, according to the working of his great might that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. Dalam bagian ini Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus mata hatinya diterangi sehingga mengerti, menyadari the incomparable great power yang bekerja di antara orang percaya. And here Paul prays for the congregation of Ephesians to have the eyes of their heart enlightened to know the great hope that he has called them to. Dan kuasa yang besar ini bekerja adalah kuasa yang di antara orang percaya adalah kuasa yang sama ketika Kristus dibangkitkan daripada kematian. And this power that is being worked in the congregation of the Ephesians is the same power that resurrected Christ. Paulus berdoa supaya orang Kristen, anak-anak Tuhan percaya, yang mengerti, yang kuasa yang bekerja di dalam diri mereka. Paul prays for an understanding of the power that is working in this congregation. Berapa besar kuasanya, yaitu sebesar kuasa Allah yang membangkitkan Kristus daripada kematian. And how great that power is as great as the power that resurrected Christ. Dan Paulus di sini mengatakan, biarlah orang Kristen mengerti, biarlah orang Kristen sungguh-sungguh menyadari kuasa inilah yang sedang bekerja dan bahkan telah bekerja di dalam hati orang-orang percaya. And Paul here is saying, may all the Christians understand that this power has worked and is currently working in them right now. Pasal 2 ayat yang kelima tadi kita membaca bahwa Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. In chapter 2 verse 5 it reads, even when we were dead in our trespasses, God made us alive together with Christ. Dan Tuhan di sini, Paulus di sini kemudian membawa kita untuk mengerti dan menghayati signifikansi akan realita kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. And Paul wants us to understand the significance and the reality of this power working in our life. Maka Paulus memulainya di dalam pasal yang kedua ini menjelaskan keadaan kita sebelum kita menerima kuasa yang besar ini terjadi di dalam hidup kita. And Paul begins chapter 2 by talking about the time before we have accepted this grace or power happening to us. Ayat yang pertama mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Verse 1 begins, and you were dead in the trespasses and sins. Dan inilah keadaan kita sebelum kita dibangkitkan oleh Kristus, oleh Allah di dalam Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mati di dalam dosa-dosa kita. And this is the reality of each of us before we had been resurrected with Christ. We were dead in our trespasses and sins. Dan ayat 2-3 menjelaskan apa artinya mati di dalam dosa. And verses 2 and 3 explain what it means to be dead in our trespasses. Bahwa kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. You are following the prince of the power of the air. Bahwa kamu dan kami juga termasuk di antara mereka. And we are counted amongst these people. Hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Living in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and mind and evil. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. And we're by nature, we were children of wrath like the rest of mankind. Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang telah mati di dalam dosa dan patut menerima murka Allah. And so we are all dead in our trespasses and are worthy to receive God's wrath. Tidak ada pengharapan apapun di dalam diri kita sendiri. There is no hope to be found within ourselves. Bukan hanya perbuatan kita yang jahat, perbuatan kita yang melawan Tuhan. It is not just our actions that are evil or against God. Tetapi diri kita sendiri, pohonnya, being kita sendiri adalah orang yang berdosa. Karena itu semua buah yang dihasilkan adalah buah yang melawan Tuhan. But our very being, the tree that is within us is sinful. That is why we are also producing fruit that is
evil. Ada banyak cara untuk mengerti akan kerusakan dan keadaan manusia yang jatuh dalam dosa, keadaan yang mati ini. There are many ways to understand this fallen nature of mankind. Salah satunya adalah kita mengertinya ketika kita menyadari begitu banyak brokenness di dalam kehidupan kita dan sekitar kita. One example of this is when we understand the brokenness that surrounds us in our lives. Seorang psikolog Australia yang bernama Stephen Biddulph mengatakan, There was an Australian psychologist called Stephen Biddulph that said, di dalam satu ruangan yang diisi 100 laki-laki, there was a room full of 100 men, maka di antara mereka 33 itu berdasarkan research dia, 33 dari 100 itu sudah tidak lagi bicara dengan ayah mereka selama bertahun-tahun. and according to his research, of those 100 men, 33 of them had not spoken to their fathers in years. Bahkan sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada kontak dengan ayah mereka. Perhaps in decades they had not bothered to contact their father. 33 lagi yang lain itu masih berbicara kepada orang tua ayah mereka, tapi seringkali itu diakhiri dengan perdebatan dan kemarahan. Another 33 of the 100 still kept in contact with their father, but after speaking, perhaps it would end in flashes of anger. Dan 33 lagi yang lain itu dikatakan memiliki hubungan yang oke kepada ayahnya karena seminggu sekali mereka datang dan have dinner together. And the final 33 had an okay relationship because they kept up with their fathers weekly. Tapi tidak bisa dikatakan 33 terakhir ini adalah orang-orang yang memiliki relasi yang dekat dengan ayahnya. But this last batch of 33, it could not be said that they had a close relationship with their dad. Dari 100 laki-laki yang hadir di satu ruangan itu hanya satu orang yang bisa dikatakan memiliki hubungan yang dekat dan hangat dengan ayahnya. Of the 100 men present there, only one could be said to have a warm relationship with their father. Saya percaya kita di sini juga akan menjadi bagian dari statistik itu kalau bukan karena kasih dan anugerah Tuhan. I believe each of us here would be part of this statistic had it not been for God's grace. Brokenness terjadi di dalam banyak kehidupan kita dan kita lihat di sekeliling kita. Brokenness has occurred in many aspects of our life and even those around us. Dan kita tahu brokenness itu berakar dari relasi kita yang rusak dengan Tuhan. And we know this brokenness stems from a broken relationship with us and God. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ke-1 dan kedua kita tahu ketika Tuhan menciptakan manusia itu relasinya begitu hangat. Itu Allah memang seperti ayah bagi Adam dan Hawa. We know in Genesis chapters 1 and 2 when God created mankind, it was a very warm relationship as if he was a father to Adam and Eve. Begitu dekat relasi Adam dengan Allah. Setiap pagi mereka bersekutu dan Tuhan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Adam. And every morning they would be given things from God and have a good and warm relationship. Ketika Tuhan Allah memberikan Hawa kepada Adam, maka Adam sangat bersyukur, bersukacita. This is bone of my bones and flesh of my flesh. And when Adam was presented with Eve, he was overjoyed and said, "This is bone of my bone and flesh of my flesh." Tapi Kejadian 3 segala sesuatu mulai berubah. But it all changed in Genesis 3. Yaitu ketika manusia akhirnya melanggar perintah, satu-satunya perintah yang Tuhan larang untuk lakukan, maka terjadi brokenness di dalam hidup mereka. And that is when mankind transgressed God's one law and so began a broken relationship. Ketika Tuhan berjalan pagi hari untuk bersekutu dengan Adam, Adam menjadi takut dan dia bersembunyi karena dia telanjang. When God came to that morning to have fellowship with Adam, Adam ran away and hid because he was naked. Dan Tuhan mengatakan, "Mengapa engkau tahu engkau telanjang, Adam?" And God asked, "How do you know that you are naked, Adam? Dan apakah engkau telah makan buah pengetahuan baik dan jahat yang aku larang untuk memakannya?" Have you eaten of the fruit of the tree of knowledge of good and evil, of which I told you not to?" Maka satu jawaban Adam menyatakan kerusakan seluruhnya. And so Adam's response shows the brokenness. Apakah engkau telah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang telah aku larang untuk engkau memakannya?
Have you eaten of the fruit of the tree of knowledge of good and evil, of which I told you not to? Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku itu yang memberi aku makan. The woman that you have placed beside me told me to eat it. Satu kalimat yang menyalahkan Allah, menyalahkan Hawa, dan menyatakan ketakutan dan brokenness di dalam diri manusia itu sendiri. That statement that blamed God and blamed Eve and showed the brokenness and fear within Adam. Dan itu nyata adalah apa artinya? Salah satu, mati manusia kemudian terputus daripada Allah. Relasi yang tadinya baik, relasi yang tadinya harmonis dan hangat sekarang menjadi relasi yang menakutkan, yang membuat Adam ingin lari, bersembunyi daripada Allah sumber hidup itu. And that sentence showed the brokenness of Adam, that ruined what previously was a warm relationship with God, and it is now filled with fear. Dan kita tahu selanjutnya seluruh brokenness itu terjadi di dalam keluarga akan Adam dan Hawa. And we know afterwards there is continued brokenness in the descendants of Adam and Eve. Anak mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Their children murdered one another. Dan semua keturunan-keturunannya terjadi banyak kejahatan dan kerusakan. And their future descendants continue to display this brokenness. Sampai hari ini manusia juga melihat, mengalami akan segala kerusakan, brokenness, kesusahan di dalam kehidupan manusia. Until today we have experienced this brokenness, this difficulty in our lives. Saudara sekalian, sisi yang lain, brokenness ini juga bisa muncul di dalam bentuk yang lain yang terlihat sangat berbeda. Now, of course, this brokenness can also come out and look in a very different way. Yaitu muncul di dalam bentuk manusia yang bersifat self-centered dan self-righteous. And that comes out in people who appear or are very self-righteous and self-centered. Yaitu orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bahkan bermoral tinggi. Those who might be successful or smart or rich, or even those who might be of upright moral standing. Maka mereka yang berhasil biasanya akan menghina mereka yang gagal. Those who are successful might insult or look down upon those who are not. Orang-orang kaya biasanya menghina mereka yang miskin. Those who are rich are condescending towards those who are poor. Orang-orang yang pintar biasanya menghina orang-orang yang bodoh. Or those who are smart look down on those who are not so smart. Dan bahkan orang yang bermoral tinggi seringkali juga menghina orang-orang yang hidupnya berantakan. Or those who have an upright moral standing may also mock those who might not be so morally upstanding. Kita bisa melihat itu di dalam cerita Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa ke bait Allah. And we can see this in Jesus' story of the tax collector and the Pharisee when they are praying in God's temple. Orang Farisi datang ke bait Allah dan dia mengangkat tangannya, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. The Pharisee prayed by lifting his arms up to God, saying, God, I am thankful to you. Bersyukur karena aku lebih hebat daripada semua orang. Thankful for I am better than everyone else. Bersyukur karena aku memberikan persembahan perpuluhan setiap kali kepadamu. I'm thankful that I can give you a consistent offering. Bersyukur karena aku berpuasa seminggu 2 kali. I'm thankful that I am able to fast twice a week. Bersyukur karena aku tidak seperti pemungut cukai itu. And I'm thankful that I am not like that tax collector. Ini bukan omong kosong, dia betul-betul memberi persembahan, dia betul-betul berpuasa, dia betul-betul melakukan segala hal yang dia katakan, tetapi dia menjadi self-centered dan menganggap diri lebih hebat daripada orang-orang lain. These are not empty words. He has accomplished everything that he has said, but he has become self-righteous and self-centered and thinks himself better than everyone. Tuhan Yesus mengatakan orang yang seperti ini keluar dari bait Allah tidak diterima oleh Tuhan. Semua doanya tidak diterima karena memang dia berdoa kepada dirinya sendiri, essentially. And Jesus says that this person left the temple with his prayers unanswered and not listened to by God, for he was really praying to himself. Tetapi pemungut cukai datang ke bait Allah tidak berani melihat ke atas. But the tax collector came to God's temple and dared not to look up. Tidak berani mengangkat tangannya. And he didn't raise his hands. Tetapi dia memukul dadanya. But he beat his chest. Have mercy on me, O Lord. Berbelas kasihanlah Tuhan kepadaku, karena aku orang berdosa. He says, have mercy on me, O Lord, for I am a sinner. Maka Tuhan Yesus mengatakan pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. And Jesus said this tax collector left justified by God. Karena dia menyadari berapa dalam dia sudah jatuh. For he realized how much he has fallen. Karena dia menyadari satu-satunya dia boleh diterima oleh Tuhan karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan kepada dia.
And he realized he could only be accepted by God by his grace and his mercy. Saudara sekalian, Efesus pasal yang kedua ini, di sini Paulus mau mengatakan kepada kita. And so in Ephesians chapter 2, Paul wants to communicate to us. Sampai kita menyadari betapa dalamnya kita telah jatuh, kita baru bisa menyadari betapa manis dan berharganya anugerah Allah. Until we realize how far we have fallen, we will then be able to realize how sweet and valuable God's grace is. Sampai kita menyadari bahwa kita telah mati di dalam dosa-dosa kita, maka kita baru menyadari betapa hebat kuasa dan anugerahnya yang telah membangkitkan dan memberi hidup yang baru kepada kita. Until we realize how dead we were in our trespasses, we will then be able to realize how rich and how powerful God's grace is. Ayat yang ke 1 dan sampai 3 tadi kita sudah mengatakan, ayat 3 terakhir mengatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. In verse 3 it reads, we were by nature children of wrath like the rest of mankind. Tapi ayat yang keempat menjadi turning point di sini. But verse 4 becomes a turning point. Setelah mengerti berapa dalamnya kita sudah jatuh, berapa kita sudah mati di dalam dosa, betapa kita adalah orang-orang yang harus dan patut dimurkai oleh Allah. Once we realized how far we have fallen and how dead we were in our trespasses and how worthy of wrath we have been, barulah kita mengerti anugerah Tuhan yang begitu besar. we can only then understand God's wonderful grace. Ayat 4 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Verse 4 reads, but God, being rich in mercy because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Kita yang telah mati sekarang diberikan kehidupan oleh Tuhan. We who were dead have been given life by God. Saudara sekalian, saya ajak saudara memperhatikan ayat 5 dan ayat 6. Brothers and sisters, I'd like us to pay attention to verses 5 and 6. Di situ dikatakan, saudara perhatikan khususnya di akhir ayat yang kelima, itu ada satu kalimat yang sepertinya muncul secara tiba-tiba. There's a phrase towards the end of verse 5 that appears to have it appears out of nowhere. Muncul satu kalimat yang secara tata bahasa, grammatically, itu memutus kalimat yang sebenarnya dia sedang tulis. And grammatically, this phrase actually seems to cut in between what Paul is currently writing. Saudara perhatikan ayat yang kelima dan 6. Let's look at verses 5 and 6. Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Lalu ada strip, ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, itu dimasukkan. Ada strip lagi, ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. It reads, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. There is then a dash or a hyphen, by grace you have been saved, and another hyphen, and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. Saudara, kalimat yang ada di dalam tanda strip itu adalah kalimat yang seperti dimasukkan oleh Paulus di tengah-tengah. Kalimat yang sedang dia tulis. And the phrase in between the two hyphens has been inserted by Paul. Ini semua di dalam bahasa Indonesia, ESV, bahasa Inggris, dan di dalam bahasa Yunaninya memang seperti itu. And this phrasing occurs in both Indonesian and in English and even the original Greek text. Kalau saudara menghilangkan kalimat yang di antara strip itu, maka sebenarnya kalimatnya very makes sense. And if you remove the sentence within those two hyphens or the two dashes, it still makes perfect sense. Saudara perhatikan sekali lagi, saya bacakan bagi saudara, kalau dengan menghilangkan kalimat itu. We will read again this verse, but now removing the phrase inside the hyphen. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Ya, jadi kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dan di dalam Kristus Dia telah membangkitkan. Match, ya, sudah mati, sekarang dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. So it reads, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ, and raised us up with Him. The removal of the two hyphens still makes sense. Ya, justru make perfect sense. Tapi dengan ditambahkan yang di dalam strip itu,
seperti Paulus menambahkan, memasukkan sesuatu kalimat yang sesungguhnya nanti di dalam ayat ke-8 dia ulang lagi. Despite it making perfect sense, Paul still inserts that phrase there, despite him later on explaining it in verse 8. Ayat yang ke-8 dia mengatakan kalimat yang sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. He says in verse 8, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Pertanyaannya adalah kenapa Paulus seolah-olah memotong kalimatnya dan memasukkan satu kalimat itu, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. And so the question is, why did Paul cut off his sentence and inserted that sentence of by grace you have been saved? Maka saya membaca beberapa penafsiran, maka saya simpulkan inilah kemungkinan maksud daripada Paulus. And so I have read a few commentaries and came up to the conclusion that this is what Paul means. Mengapa dia memasukkan di tengah-tengah kalimat itu, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Why he inserted the phrase by grace you have been saved. Maksudnya adalah untuk menegaskan dengan jelas, dengan terang benderang. It is to emphasize or to make crystal clear. To make crystal clear apa artinya anugerah itu. It is to make crystal clear what that grace is. Maka apa arti anugerah itu? And so what is the meaning of this grace? Bahwa anugerah Allah adalah rahmat dan kasih Allah yang dinyatakan di dalam karyanya menghidupkan orang yang telah mati. That this grace is because of God being rich in mercy and having great love with which he loved us. Sekali lagi, apa arti dari anugerah Allah yang Paulus ingin tegaskan dengan terang benderang, dengan jelas? So Paul is trying to emphasize and make crystal clear. Anugerah Allah adalah rahmat dan kasih Allah yang dinyatakan dalam karyanya menghidupkan orang yang telah mati. That this grace is God being rich in mercy and showing us great love in reviving us. Artinya adalah anugerah Allah itu bukanlah respons Allah terhadap inisiatif atau perbuatan manusia. And what this means is God's grace is not a response from God to our initiative. Karena kita orang-orang yang telah mati di dalam dosa, kita tidak bisa, orang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. For we who were dead in our sins could not do anything. Orang yang mati itu tidak bisa menyembah Allah. Anyone who is dead cannot worship God. Orang yang mati itu tidak bisa taat kepada Allah. Anyone who is dead can no longer obey God. Orang yang mati itu bahkan tidak bisa dari kekuatannya sendiri percaya kepada Allah. And anyone who is dead cannot from their own power believe in God. Anugerah Allah adalah seperti perkataan Kristus kepada orang mati. It is like Christ's words to those who are dead. Lazarus, bangkitlah. It says, Lazarus, come out. Maka orang mati mendengar perkataan Kristus, dia baru bisa taat. And so once that dead person hears Christ's words, only then can he obey. Maka Lazarus keluar dari kuburnya karena dia telah dihidupkan oleh Tuhan. And so Lazarus could come out of his grave because he had been already revived by God. Bukan sebaliknya, dia karena dia taat kepada Tuhan maka dia diberi hidup yang baru. It is not the reverse wherein he obeyed first and then was given life. Maka Lazarus dia bukan karena keluar maka dia hidup, tetapi karena dia hidup, sudah hidup, maka dia bisa keluar. Lazarus did not come out and so then he was made alive, but instead he was made alive, which is what enabled him to come out. Jadi anugerah Tuhan, Paulus memasukkan kalimat ini di tengah-tengah untuk menjadikan jelas, sangat jelas apa artinya anugerah Allah. And so Paul inserts this phrase here to make it extremely obvious what God's grace is. Anugerah Allah sekali lagi adalah rahmat Allah, kasih Allah permula dari awal, dari Allah seluruhnya yang dinyatakan di dalam menghidupkan orang yang telah mati. And that grace is God showing his richness in mercy and showing us great love in resurrecting or reviving. Jadi anugerah Tuhan adalah semata-mata dari Allah sendiri, bahkan kalau kita tarik dari Efesus pasal pertama, karena dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. And so God's grace is only by him, and if you pull it to Ephesians 1 where it says he has chosen us from the very beginning. Ini semata-mata rahmat Allah, semata-mata kasih Allah dan karya Allah yang menghidupkan orang yang telah mati. This is God's mercy and God's love and his work that revives those who are dead. Sehingga orang yang sekarang hidup, diberi hidup yang baru, lahir kembali, maka dia bisa berespons
kepada panggilan Injil, panggilan Kristus. And so now we have been given a new life and are able to respond to Christ's calling. Ya betul, kita harus percaya. And yes, of course, we have to believe. Ayat yang ke-8 menegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Verse 8 reads, "For by grace you have been saved through faith." Kita harus percaya, kita harus beriman. And we have to believe and we have to have faith. Tetapi iman bukanlah dasar kita diselamatkan. But our faith is not the basis of our salvation. Iman hanyalah sarana atau media kita menerima keselamatan itu. Our faith is simply the means by which we receive that salvation. Maka bahasa Inggris sangat jelas, for it is by grace you have been saved through faith. It is very evident in English when it reads, "For by grace you have been saved through faith." Kita hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Kata yang tepat itu dipakai adalah melalui iman. For by grace you have been saved through faith. And the more accurate term here is the word through. Ini adalah dalam bahasa Yunaninya sangat jelas. Selalu dipakai oleh Paulus bicara tentang iman adalah sarana. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah yang kita terima melalui iman. And it is also clear in the original Greek text that we are saved only by God's grace through faith. Maka iman adalah sarana. Paulus tidak pernah mengatakan kita diselamatkan on the basis of faith or because of faith. Never. And so Paul says that we are saved through faith, but it is never said that we are saved on the basis of or because of faith. Jadi iman bukanlah dasar kita diselamatkan, iman bukanlah fondasi kita diselamatkan, tetapi iman adalah sarana kita menerima anugerah Tuhan. Fondasi satu-satunya kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan, yaitu rahmat dan kasih-Nya kepada kita. And so faith is not our basis or the foundation of our salvation, but rather it is the grace of God showing us His rich mercy. Ini sesuatu yang penting untuk kita mengerti, saudara sekalian. And this is important for us to understand, everyone. Supaya kita mengerti bahwa seluruh hidup kita betul-betul hanya karena anugerah Tuhan. So we understand that our lives are only here because of God's grace. Iman memang kita harus berespons, tetapi iman adalah respons setelah Tuhan anugerahnya diberikan kepada kita. And faith is of course our response, but it is a response given after He has shown us His grace. Jadi sesuatu yang penting karena sebagian orang, sebagian gereja bahkan mengajarkan ketika kita mendengar Injil kita bisa percaya berdasarkan kekuatan dan keinginan kita sendiri. This is important to understand because there are some churches out there that might preach that when we hear the gospel, we can and are able to respond of our own will. Dan ketika kita percaya, kita beriman, maka Allah kemudian memberi anugerah hidup yang baru, kita dilahirkan kembali. And so they say when we believe and have faith, God then gives us His grace and a new life. Ini sesuatu yang keliru karena kalau kita mengerti akan anugerah Allah, mengerti keadaan kita sebelum menerima anugerah Allah. And that is such a wrong and wild teaching because we know we receive it, that God's grace is given to us. Sebelum kita menerima anugerah, kita adalah orang-orang yang mati di dalam dosa-dosa kita. Before we have received God's grace, we know we are dead in our sins. Dan kita tidak bisa, orang yang mati tidak bisa berespons kepada Tuhan. And those who are dead cannot respond to God. Orang yang mati tidak bisa kita goncang-goncang, dia tidak akan berespon, dia tetap mati. And a dead person, no matter how much you shake them, will never be able to respond. Orang yang mati kau bahkan lempar bom di depannya, dia tidak akan respons karena dia mati. And you could detonate a bomb in front of that person and they will not be able to react because they are dead. Dia bisa berespons karena anugerah Allah terlebih dahulu bekerja di dalam hatinya, di dalam rohnya yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. They can only respond because of God's grace that has revived them from their dead being. Dan betul kita harus berespons. And yes, we do have to respond. Kita harus beriman, percaya kepada Kristus. We have to have faith and believe in Christ. Kita harus menyadari dosa, membenci dosa, dan bergantung kepada Tuhan. Berharap hanya dan percaya hanya kepada Tuhan. We must hate our sin and believe and only hang on to Christ. Tetapi iman adalah bukti pertama. Sisi yang lain kita bisa mengerti, iman adalah bukti pertama bahwa kita sudah lahir baru. And our faith in another sense can be seen as evidence that we have been born again. Bahwa iman itu adalah seperti bayi yang baru lahir dan kemudian menangis. Our faith is like a newborn child who cries. Wah. Ya.
Ketika bayi yang lahir dia nangis, penting dia harus nangis. And it is very important for that baby to cry. Kalau dia tidak nangis, there's something wrong with the baby. When that baby is not crying, it indicates that there is something wrong. Dia harus ketika keluar, maka dokter atau apa kadang-kadang mungkin dipukul pantatnya atau apapun, saya nggak ngerti, dibersihkan dan menunggu suara itu. I'm not doing it again. But we understand that the doctor might smack its bum or to try and clear it up to be able to hear that crying noise. Karena menangis itu penting. Because it is important for the baby to cry. Menyatakan bayi itu hidup. And it indicates that the baby is alive. Percaya adalah seperti itu, beriman adalah seperti itu. Our faith is like that. Seperti bayi yang kemudian menangis, dia membutuhkan ibunya, dia ingin makan, ingin minum air susu ibunya. And once that baby is born, it searches for its mother. It needs nutrition and milk. Itulah iman kita. Iman adalah bukti pertama bahwa kita sudah lahir baru dan kita datang percaya kepada Tuhan. And that is what our faith is. It is the evidence that we have come and have believed in Christ. Ditegaskan di dalam ayat yang ke-8 itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. It is emphasized in verse 8 that it is not from your own doing, but it is from God. Kamu diselamatkan semata-mata karena anugerah Allah. You have been saved only by God's grace. Dan kau menerimanya dengan iman, kau berespon, membuktikan anugerah Allah sudah terjadi di dalam hidupmu. And you have received it through faith, which is evidence that you have accepted God's grace. Ayat ke-9 menegaskan itu lagi. Itu bukan hasil usaha pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. And verse 9 re-emphasizes this point for not as a result of works, so that no one may boast. Ayat ke-10 maka kita masuk ke dalam poin yang terakhir. And then verse 10 we enter into our final point. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Kalimat pertama juga sekali lagi menegaskan kita diselamatkan, kita ada sebagaimana kita ada semata-mata karena anugerah Tuhan. The first words re-emphasize the point that we are where we are because of God's grace. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. For we are his workmanship, created in Christ Jesus. Diciptakan, kita diciptakan baru dari sesuatu yang tidak ada, seperti Tuhan menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. We have been created as if God created from nothing into something. Tadinya tidak ada kehidupan di dalam jiwa roh kita. Kita adalah orang yang sudah mati. Tuhan menciptakan kita dalam Kristus, memberi hidup yang baru kepada kita. That which had no life beforehand, in our soul, in our spirit, we have been made a new creation in Christ Jesus and are now alive. Tadinya tidak ada, hidup rohani itu sekarang menjadi ada, eksis di dalam Kristus. We didn't have that spiritual life, but now we do, and we exist in Christ. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Corinthians 5 verse 17 reads, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Kita diciptakan baru oleh Tuhan, diberikan hidup yang baru di dalam Kristus. We have been recreated and have been given new life in Christ. Dan seperti seluruh ciptaan, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, tidak ada ciptaan yang menolak untuk diciptakan. And like everything else in creation, there is no created thing that rejected God creating them. Ya, karena memang belum ada. Waktu Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang tidak bisa menolak ciptaan Tuhan. Terang itu jadi, karena Tuhan yang menciptakan. Because it didn't exist beforehand. When God said, let there be light, there was light. It could not refuse. Jadilah bintang di langit, jadilah bulan, matahari, maka bulan, matahari tidak pernah menolak ciptaan daripada Tuhan. Tidak mungkin menolak. Karena inilah kuasa daripada Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. And let there be stars in the sky and the sun and the moon. They could not be created for God chose to create them. Salah satu mengerti bagian ini adalah di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. One way to understand this is found in 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Sudah bisa lihat di layar.
It is on the screen in Di front of you. situ Paulus menulis di situ, sebab Allah telah berfirman, sekali lagi bicara tentang creation, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. It reads, "For God who said, 'Let light shine out of darkness,' has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Sebelumnya kita adalah orang-orang yang gelap, mata kita tidak mengenal Kristus. Kristus kita anggap tidak berharga. Dia mungkin hanya seorang nabi atau hanya orang baik saja. Before we were of the darkness and we didn't understand who Jesus was, perhaps we simply thought he was a good teacher or a prophet. Ada sesuatu yang lain yang lebih menarik hati kita, yang lebih mulia, yang menjadi dambaan hati kita yang paling dalam. But there is something that has shaken our hearts. Mungkin uang, mungkin power, kuasa, atau wanita, atau apapun saja. Tapi orang-orang yang di luar Kristus tidak pernah melihat dan mengerti Kristus itu berharga dan mulia dan lebih dari segala-galanya. And perhaps something else has drawn us towards it, such as wealth or power or women, but we didn't understand who Christ was. Tetapi setelah Tuhan bekerja melalui Injilnya dan Roh yang kudus dalam hati kita, menerangi hati kita. But when God worked through his gospel, it has enlightened our hearts. Artinya kita diberikan hidup yang baru, diberikan mata yang baru. So we have been given a new life or a new set of eyes. Sehingga kita bisa melihat dan mengerti Kristus yang begitu indah dan berharga, dan aku ingin mengenal Dia lebih dalam. So we understand Christ as someone who is so beautiful and so valuable, and I wish to know him more. Dan salah satu juga contohnya, salah satu respons yang wajar adalah ketika kita mengenal Dia, menyadari berapa mulianya Dia, adalah aku ingin membawa orang lain juga mengenal Dia. And another mandatory response to have once we realize how valuable and beautiful he is to I want to bring someone else or others to him. Kita menyadari anugerah Tuhan ketika kita kemudian bisa beriman percaya kepada Kristus, maka kita sadar Kristus itu segala-galanya di dalam hidup kita. And when we believe and have faith in Christ, we understand that he is our everything. Bahwa aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan semata-mata. I am who I am because of God's grace. Dan saya diselamatkan, saya bersukacita, dan saya sadar ini Kristuslah satu-satunya jalan supaya manusia boleh diselamatkan. And I have been saved, and I realize that Christ is the only way for mankind to be saved. Maka kita pasti secara natural ingin membawa orang-orang di sekeliling kita yang biasanya juga belum mengenal Tuhan, supaya mereka mengenal dan percaya kepada Kristus. And so naturally we bring those around us who have not yet known Christ in order to be able to know him. Maka salah satu definisi penginjilan adalah a beggar telling another beggar where to find bread. And perhaps one definition of what the gospel is a beggar telling another beggar where to find bread. Saya adalah orang miskin yang ingin makan, susah cari makan, tetapi kemudian aku menemukan roti yang begitu enak, begitu berlimpah dan free, maka saya pasti tidak akan diam-diam saja. And I am struggling poor man who needs food, and I have found free bread. Of course I will enjoy it and take it. Dan saya tidak akan diam saja, tetapi saya akan saya kasih tahu teman-teman saya yang lain, other beggars, untuk datanglah menerima roti yang enak, yang begitu bagus dan begitu banyak dan free, untuk mereka boleh juga nikmati. And I'm going to tell all of my friends, the other beggars, to come and enjoy this wonderful and free bread that is in abundance. Saya teringat bagaimana waktu saya pertama kali percaya kepada Kristus. I remember when I first believed in Christ. Saya juga masih umur 11, tetapi sudah banyak hidup di dalam dosa. And I was 11 years old, but I had already been living in a lot of sin. Ya, dosa salah satunya ya adalah dosa berjudi. One of which is I liked to gamble. Ya, karena dari kecil saya memang dari TK saya sudah duduk di sebelah papa saya yang berjudi. Because since I was of kindergarten age, I sat beside my dad who liked to gamble. Dan saya sebelah kiri papa saya berjudi dengan teman-temannya meja bundar. And so my dad would stand or sit with his friends on a round table. Sebelah kiri dia itu saya, sebelah kanan dia itu koko saya.
And to his left I would stand, and to his right would be my brother, older brother. Dari TK saya sudah tahu artinya main capsa. And so from the kindergarten age, I knew what it meant to gamble. Dan waktu SD sudah sering kali berjudi. And so when I was in primary school, I liked to gamble. Pada waktu umur 11 tahun ada orang yang membawa saya di dalam satu KKR. And so when I was 11, someone had brought me to a gospel rally. Dan saya mendengar Injil di situ. That is where I heard the gospel. Dan saya percaya kepada Tuhan. And I believed in Christ. Saya menyadari dosa-dosa saya. And so I realized all of my sin. Dan saya sungguh senang dan bersuka cita karena Kristus yang telah mati menebus dosa saya. And I was happy and so joyful, for Christ had died and redeemed me of my sin. Sejak saat itu dan beberapa tahun selanjutnya. And from that moment and the years ahead, sering kali saya membawa teman-teman sekolah, teman-teman saya untuk datang mereka untuk mendengar Injil Yesus Kristus. I would often invite my friends and bring them to come hear the gospel. Saya rasa itu sesuatu yang sangat natural di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. I feel that this is very natural in the lives of God's children. Tidak perlu teknik, tidak perlu mengerti dulu, tidak perlu training dulu, evangelism in the skeptical world, ikut 1 bulan training baru kemudian kita memberitakan Injil. You don't need to enter into some kind of training, or perhaps the example of evangelism in a skeptical world. There's no formal training before you go and evangelize. Tapi ketika kasih Tuhan sudah datang kepada kita, but when God's love has come to us, anugerahnya sudah diberikan kepada kita, God's grace has been given to us, sehingga mata kita terbuka dan melihat akan berapa mulia, berapa besarnya, berapa agungnya Kristus. Our eyes are open to see how glorious and how great Jesus Christ is. Seperti kita menemukan apapun di dalam hidup kita yang bagus. Like us when we find something that is extremely very good looking or pleasurable to us. Seperti Pak Felix tadi cerita di Bali, nanti saya mau tanya tempatnya di mana. Like what the liturgist was telling about his story when he was in Bali, I wish to get more information out of him. Dan sangat indah, sangat beautiful, maka dia foto-foto dia akan sebarkan ke sebanyak mungkin orang. And so he found it very good to look at, and he took photos, and he's going to share those photos. Dia ceritakan kepada kita hari ini. And he told us about it today. So natural di dalam hidup kita. And it's so natural in our lives. Kita mendapatkan sesuatu yang indah dan free. We have gotten something so beautiful and free. Kita mendapatkan restoran yang enak, murah dan banyak. And we found, say, a restaurant that is very delicious and very cheap, and there's a lot of big portions. Maka secara natural kita akan kasih tahu teman-teman kita, come to this restaurant. So naturally we will tell our friends, come visit this restaurant. Biarlah juga Injil Kristus yang telah bekerja dalam hati kita, secara naturally kita ingin bagikan itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. And so the gospel that we have received, may we also go and spread to people around us. Karena itu seringkali orang yang baru menjadi Kristen, baru percaya kepada Kristus, itu adalah orang yang paling efektif untuk membawa teman-temannya yang kebanyakan bukan Kristen itu untuk datang mendengar Injil dan percaya kepada Kristus. And so that is why those who have just received Christ are most effective at bringing their own friends who may not believe Christ to come. Dan bagi kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, kita tetap perlu ada teman-teman yang bukan Kristen. And so we who are now already have been Christian for a while still need friends who are not Christian. Kita perlu cari kesempatan untuk membagikan Injil, membawa mereka untuk mendengar akan kabar baik di dalam Kristus. And to seek for an opportunity to bring them to listen to the good news in Christ. Saudara sekalian, inilah juga salah satu contoh good works yang pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. And this is another example of God's good works which He prepared beforehand. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dan kita hari ini bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya. Biarlah kita ingat bahwa masih ada pekerjaan baik, dan ini adalah pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya, dan kita ingin hidup di dalamnya mengerjakan itu. So we understand as we receive God's grace that there has been good works prepared already, and we are now taking part in fulfilling these good works. Hari ini kita bersyukur 28 tahun Tuhan sudah memimpin Gary Melbourne.
We are thankful and celebrating today God's leading of our church for 28 years. Kita tahu kita ada sebagaimana kita ada semata-mata karena anugerah Tuhan. We know we are where we are only by God's grace. Tapi biarlah seperti Paulus katakan, anugerah Allah itu tidak sia-sia terjadi diberikan di dalam hidupku. And like what Paul says, may God's grace be not in vain in our lives. Tapi aku bekerja lebih giat daripada semua rasul. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang bekerja di dalam aku. And I worked harder than all of the other apostles, but it is not I, but God's grace in me. Ini ayat terakhir dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. This is the final verse we will look at from 1 Corinthians 15. Mari kita membaca sekali Indonesia dan sekali bahasa Inggris. We will read once over in Indonesian and then in English afterwards. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Once in English together, everyone. But by the grace of God, I am what I am. And his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang besar. Tuhan telah berikan kepada kita di dalam Kristus. We are thankful for God's great mercy and grace that he has given to us in Christ. Biarlah kita boleh belajar mengerti, sadar bahwa anugerah Tuhan diberikan bukan hanya untuk kita nikmati. Let us learn and understand that God's grace is not for us to be able to dwell on and simply sit and enjoy. Tetapi anugerah atau kasih karunia itu diberikan kepada kita juga ada tugas dan perintah yang menyertainya. But it is given to us alongside a task or a commandment. Sesuatu yang sebenarnya secara natural seharusnya terjadi di dalam hidup anak-anak Tuhan yang sejati. Which naturally should happen anyway in the lives of God's true children. Kita ingin mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. We want to do the good works that God has prepared for us. Biarlah kita belajar dari Paulus yang meneladani Kristus, bekerja, berjuang untuk semua hal yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Let us learn from Paul, who imitated Christ to do God's good works which he prepared beforehand. Dan ketika kita bekerja, berjuang, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan sadar ada anugerah Tuhan yang menggerakkan kita, yang memimpin kita, dan ada anugerah Tuhan di depan kita. And as we strive to do God's good works, we realize that his grace is alongside us and it is also in front of us. Dan biarlah kita semua berjuang, bekerja bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi berdasarkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. And it is not through our own strength, but the strength given to us by God. Itu ayat yang penting di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. There is an important verse in 1 Peter chapter 4 verse 11. Biarlah semua orang yang melayani berdasarkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Whoever serves as one who serves by the strength that God supplies. Kalimat itu membuat kita mengerti, ketika kita melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang diberkati oleh Tuhan. And so we understand, as we serve, those who serve are being led and being blessed by God. Karena Tuhan bekerja, memberi kekuatan, memberi penyertaannya, memberi anugerahnya. Karena itu Paulus mengatakan, it is not I, but the grace of God that works in me. And so it is God who gives us strength and sustains us. Like Paul says, it is not I, but God who works within me. Biarlah memasuki tahun yang ke-29 di dalam hidup kita sebagai satu jemaat di kota Melbourne ini. As we enter into our 29th year as a congregation in Melbourne, kita tahu ada banyak pekerjaan yang kita bisa lihat di dalam tahun ini. There are many things that we see that can be worked on this year. Yang kita jelas melihat adalah church planting di Springvale. One of the most obvious, which is our church planting in Springvale. Ini adalah pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. It is a good work of God that He has supplied to us. Seluruh prosesnya kita mengerti, Tuhan memimpin kita, Tuhan mengarahkan kita, Tuhan membukakan kepada kita untuk kita boleh melakukan church planting di manapun sebenarnya, tapi Tuhan memimpin kita ke arah Springvale. And so throughout the process we can see God's leading and Him giving us strength in our church planting wherever perhaps, but specifically Springvale for us. Khususnya untuk menjangkau para mahasiswa-mahasiswa di sekitar Monash, Clayton yang tidak jauh dari Springvale. And so
in particular to invite the university students from Monash who are within the area of Springvale. Ini adalah pekerjaan yang besar. Kita memulai satu gereja yang memiliki banyak aspek pelayanannya. This is a great work in opening up a church, and there are many things that we have to serve in. Dan saya bersyukur semakin banyak orang yang muncul dengan adanya satu pekerjaan yang banyak sekali ini. Ada orang-orang yang muncul untuk boleh melayani bersama-sama di sana. And I'm grateful that within so many of these things that we have to accomplish, people have come forward to do them. Tetapi bukan hanya di Springvale. But it is not just only in Springvale. Tetapi juga di City Road di South Melbourne ini. But also remembering City Road in South Melbourne. Karena kita mengetahui kira-kira 50 orang dari antara kita itu akan pindah ke Springvale. Because we know there are around 50 of us who will move to Springvale. Dan akan memulai pelayanan di sana. And to begin ministry there. Berarti artinya ada sekitar 50 orang yang akan tidak lagi ada di sini. So there are 50 people who will no longer be here. Artinya juga di antara saudara yang tetap ada di sini, biarlah saudara boleh step up. Karena seluruh gereja membutuhkan engkau dan engkau membutuhkan juga seluruh gereja. And so for those who have remained here, let us step up, for the church needs you and you need the church. Ada begitu banyak pelayanan yang ada. There are many ministries to do. Ada begitu banyak pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. There are many good works that God has supplied to us. Dan ada berbagai macam berbeda-beda Tuhan memberikan kepada kita kesempatan itu. And there are many different opportunities God is giving to us. Tetapi Tuhan yang sama telah memberikan anugerah yang paling besar yang telah diberikan di dalam Kristus. But that same God has given the greatest grace found in Jesus Christ. Dan setiap kita yang sudah cukup lama di sini menyadari Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, bukan tanpa kesulitan, bukan tanpa tantangan. And we know those who have been here for a while have realized God has continued to lead us not without any difficulties. Tetapi di dalam kesulitan dan tantangan itu ada kekuatan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada penyertaan Tuhan. But within those difficulties and challenges, God has continued to lead and sustain and shown His grace. Dan Tuhan ingin kita ada di dalamnya. And God wants us to be in it, Bekerja bersama-sama. to take part in the good works, Mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. to work together for the good works that God has given us. Biarlah kita berjuang di dalam tahun-tahun yang akan datang ini. Let us strive together in the years ahead Untuk memperkembangkan pekerjaan Tuhan di Springvale. to continue God's good works in Springvale, Tetapi juga mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengembangkannya di City Road di South Melbourne ini. but also to do them here in City Road in South Melbourne, Sehingga semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan. so that more people may know God. Semakin banyak orang hidup boleh mempermuliakan Tuhan. More people may live a life pleasing to God, Sehingga Tuhan dipuji dan ditinggikan. so that God is exalted and praised. Dan kita semua bersukacita mengalami berkat pertolongan anugerah Tuhan ketika kita hidup di dalamnya. And that we are all joyful in receiving God's grace and living in Him. Karena Tuhan memimpin kita bersama-sama memasuki tahun yang baru ini. May God lead us as we enter this new year, Dan berjuang dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. and to strive with God's grace and help. Mari kita berdiri bersama-sama. Let us all stand up. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Our Father in heaven, we give thanks to you. Kami menaikkan puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. We raise all worship, honor, and glory to you. Karena kami ada sebagaimana kami ada semata-mata karena anugerahmu. Because we are who we are only by your grace. Kami bersyukur untuk keselamatan di dalam Kristus yang Tuhan telah berikan kepada kami. We are thankful for the salvation which you have given us through Christ. Dan kami bersyukur untuk begitu banyak anugerah
di dalam Kristus yang telah Kau nyatakan kepada kami selama 28 tahun terakhir ini. And we are thankful for the many graces you have shown us through Christ for the past 28 years. Dan kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. And we are surrendering each and every one of us into your hands. Baik hamba-hambamu, baik pengurus penatua, dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Be it your servants or the community members or the congregation. Biarlah memasuki tahun yang baru ini kami boleh lebih giat untuk melayani Tuhan. In this new year, may we continue to strive even harder for you. Karena Engkau telah menyediakan pekerjaan baik untuk kami lakukan. For you have given us good works for us to do. Tuhan, beri kekuatan, beri kesatuan hati, beri hati yang mau berkorban untuk namamu dan untuk kebaikan daripada umat Tuhan. And we ask for your strength in giving us to continue to do your good works. Kami menyerahkan tahun-tahun yang akan datang ini ke dalam tangan Tuhan. We surrender these coming years into your hand. Berkati kami dan pimpinlah kami. Please bless us and lead us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ we give thanks and we pray. Amin. Amen.